alhamdulillahilladzi an hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jemaah kajian fikih yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan karunia, yang telah melimpahkan nikmatnya kepada kita semua sehingga kita masih bisa berkumpul di tempat ini untuk melaksanakan kajian fikih pekanan kita bersama Ustadz Ridwan. Kemudian salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat, para tabi'in dan kepada kita semua selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Jemaah kajian fikih yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kami serahkan kepada Ustadz Ridwan, saya Saifuddin sebagai moderator akan memberikan pertanyaan pertama. Kami juga menghimbau kepada jemaah untuk memberi pertanyaan. Baik Ustadz, pertanyaan pertama, bagaimana bila ada seseorang kondisinya tidak memungkinkan untuk melakukan wudu atau untuk tayamum, seperti orang yang sedang kondisi lumpuh, tak ada yang membantu, apakah kondisi seperti ini dia tetap wajib melaksanakan sholat? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan ada? Kalau tidak bisa tayamum karena lumpuh. Apa? Lumpuh. Apakah kondisi seperti ini dia tetap wajib melaksanakan sholat? Jadi sholat itu tidak ada halangan untuk tidak sholat. Itu prinsip. Tidak boleh tidak sholat. Kalau tidak bisa berdiri dulu berbaring, miring, tidak bisa miring, mati di salat. Di salat itu harus ada permusik. Sekarang saya pikir kalau ada orang yang lumpuh, masa tidak ada teman lumpuh? Pertanyaannya yang apa bisa terjadi? Jadi ada orang, masa tidak ada teman? Itu prinsip. Jadi prinsipnya adalah sholat itu tidak boleh ditinggalkan. Kemudian kalau tidak wudu, tayamum. Saya kira tayamum itu kalau lumpuh, tayamum itu kan yang jadi dua macam tayamum. Tayamum satu kali tepu ditiup, niat tayamum, tebu ditiup, baru yang kiri lalu kanan balik, ini langsung ke muka, selesai. Itu hadis Ammar bin Yasir. Nah, yang biasa pelajari dua kali tebu Syafi'i. Ini muka dulu, baru masuk lagi, tiup, baru tangan sampai ke siku.
Itu dua macam. Syafi'i. Itu Syafi'i. Itu jadi saya pikir dia lumpuh, saya kira tidak ada kemungkinan untuk tidak gitu. Jadi itu sehingga Prof. Susilo mengatakan bahwa untuk tayamum tidak ada rukun tartib. Hadis Ammar bin Yasir ini adalah bukan Muslim. Ya, yang lainnya mungkin buat Muslim. Jadi yang dipakai di fikih dua macam tayamum. Kemudian tayamum itu menggunakan debu, bukan tanah. Jadi sa'idan thayyiban. Ini ada debu. Di situ ada debu. Di mobil ada debu. Jadi kalau menurut Madhab Hanafi, semua benda yang ada di atas bumi itu bisa dianggap solidan karena pasti ada debu. Pohon apa itu kan ada debunya, dinding ada debunya, rumah juga. Jadi di situ solidan, bukan terop. Jadi saya pikir tidak ada kemungkinannya tidak bisa, karena debu ada di mana-mana. Dan saya kira biar lumpuh gerakannya sehingga bisa. Waktu stroke kan? Stroke gitu kulengan. Ya, artinya dia bagaimana berusaha untuk bisa. Tapi kalau misalnya tidak bisa, Ya, boleh disampaikan. Iya, kecuali stroke di sana. Di sana dia gerak tangan atau apa. Jadi malah yatim, malah apa tidak sempurna, jangan tinggalkan semuanya. La yutraku kullu ma la tutur. Jadi setiap perbuatan kalau tidak sempurna seberapa bisa. Jadi sebenarnya itu seberapa bisa, tetap dia berusaha untuk melaksanakan itu. Apakah hanya sampai di tangannya saja, tidak bisa sampai di wajah. Jadi dia kalau bisa tangannya saja. Kalau jadi sampai di wajahnya, tetap tangannya. Mada kulluhu la yutraku kulluhu. Setiap ada bisa semuanya, jangan tinggalkan semuanya. Itu usul fikih. Jadi seperti itu, tidak bisa berdiri dulu. Jadi jangan tinggalkan semua. Jadi, kalau tadi seperti itu, apa yang bisa dikerjakan? Apakah tangannya saja yang satu, yang ini apa bisa dua? Apa bisa? Jadi tetap berusaha untuk tayamum sebisa mungkin berusaha. Jangan kemudian begini. Jadi kaidahnya itu apa yang tidak bisa semuanya, jangan tinggalkan semuanya. Itu bukan begitu. Ada lagi Pertanyaan dari jamaah. Saya. Ya. Iman. Ya. Ya. Saya ini ada satu pertanyaan, Ustaz. Mana mau tanya ini? Ya. Bagaimana hukumnya sholat berjamaah di atas kapal feri, apa boleh atau tidak? sholat itu Di atas kapal, bukan di masjid ini. di mana saja harus sholat. Ya. Kemudian sholat jamaah itu adalah wajib kifayah. Mungkin yang dia sunat muakkad, tapi dalam kitab Jawab Syarat dan di Subul Salam dikatakan sholat jamaah itu bahkan ada mengatakan syarat sah sholat.
bagi mereka mendengarkan adzan dan tidak datang ke masjid, tidak sah salat di rumah. Itu pendapat yang paling keras. Alasannya bahwa orang buta datang kepada Nabi minta keringanan. Ya Rasulullah, saya orang buta tidak ada penuntun, bagaimana bisa saya tidak ke masjid salat jamaah? Nabi mengatakan, oke lah, tidak usah. Tapi belum jadi panggil di sini. Kamu dengar adzan? Dia bilang iya. Bilang jawab, penuhi panggilan itu. Gitu. Sehingga ulama Zahiriyah itu mensyaratkan bagi orang yang dengarkan adzan, syarat sah salatnya adalah jamaah. Itu yang paling keras. Kemudian yang kedua, wajib kifayah. Semua kita wajib kifayah. Karena Nabi tidak pernah meninggalkan sholat jamaah, baik di kampung maupun dalam perjalanan. Ya. Ada peristiwa yang ini, Nabi sebentar perjalanan, kemudian kira-kira sudah jam 4 berhenti, kemudian Nabi mau begadang, kan mungkin tinggal setengah jam atau ini, tapi kalau bukan Bilal, akan Rasulullah, karena Rasul capek, silakan tidur, saya jaga. Ternyata yang jaga juga tertidur. Nanti sampai matahari baru terbangun, berbangunkan semua. Nabi mengatakan inilah waktunya. Jadi ketiduran, pingsan, terpaksa itu kalau tidak hukum tidak berlaku. Nah, setelah itu kemudian baru mengatakan kita pindah, terlalu banyak setan di sini, pindah. Berwudu ada salat qobliyah baru jamaah.